Halo kamu semua, siapa yang suka makan buah? Kadang kalau kita beli buah, suka ada buah yang asam dan buah yang manis. Padahal sama-sama sudah matang, tapi tetap saja masih ada buah yang rasanya asam. Nah, untuk memperbaiki sifat tanaman agar buah yang dihasilkan rasanya manis semua, kita bisa menggunakan teknik kultur jaringan dalam pembudidayaan tanaman. Apakah kamu tahu seperti apa teknik kultur jaringan? Dan kira-kira apa aja sih keunggulan yang didapat dari teknik kultur jaringan? Yuk kita cari tahu. Saya, Delia Fadina Putri. Kali ini kita akan mencari tahu apa sajakah keunggulan teknik kultur jaringan. Sebelum mempelajari tentang teknik kultur jaringan, silahkan kamu tonton dulu video tentang prinsip bioteknologi ya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kultur jaringan yang mencakup prinsip kultur jaringan dan keunggulan kultur jaringan. Kultur jaringan adalah teknik menumbuhkan sel, jaringan, ataupun irisan organ tanaman di laboratorium pada suatu media buatan dalam kondisi aseptik atau steril untuk menjadi tanaman sempurna. Misalnya nih, kamu memetik daun. Kalau kamu tanam langsung di tanah, daun itu tidak akan tumbuh karena tidak memiliki akar. Tetapi, dengan teknik kultur jaringan, kamu bisa menumbuhkan daun tersebut menjadi tanaman yang utuh. Kultur jaringan didasari oleh teori totipotensi sel yang menyebutkan bahwa setiap sel tanaman memiliki kemampuan untuk beregenerasi membentuk tanaman baru secara utuh. Lalu, memangnya apa sih keunggulan tanaman hasil kultur jaringan dibandingkan dengan tanaman biasa? Ada banyak keunggulan teknik kultur jaringan. Pertama, bibit dapat diperbanyak dalam jumlah besar dan relatif cepat. Jika satu biji tumbuhan hanya dapat menumbuhkan satu tumbuhan baru, kultur jaringan dapat menumbuhkan satu eksplan menjadi banyak tumbuhan baru dengan waktu yang relatif cepat. Kedua, kultur jaringan menghasilkan tanaman yang bebas dari patogen karena proses kultur jaringan dilakukan dalam kondisi steril. Ketiga, kultur jaringan menghasilkan tanaman yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Sehingga jika induknya merupakan tanaman yang unggul, maka hasil kultur jaringannya pun memiliki sifat unggul dari induknya. Keempat, yaitu efisiensi tempat. Kultur jaringan tidak membutuhkan lahan yang luas untuk menumbuhkan tanaman, karena perbanyakan dilakukan secara in vitro. Kelima, yaitu pengadaan bibit tidak bergantung pada musim, sehingga meskipun cuaca sedang tidak menguntungkan, bibit tetap dapat diperbanyak secara kontinu. Keenam, tanaman yang dihasilkan dari kultur jaringan memiliki pertumbuhan yang seragam. Jadi, panen buah dapat dilakukan secara bersamaan. Ketujuh, yaitu dapat dijadikan sebagai sarana melestarikan plasma nuftah. Misalnya, pada tanaman yang sulit beregenerasi dapat diperbanyak dengan kultur jaringan, sehingga populasinya dapat terjaga. Nah, itulah keunggulan-keunggulan teknik kultur jaringan. Banyak ya. Apa kamu tertarik untuk mencoba teknik kultur jaringan? Untuk membuat kultur jaringan tumbuhan, ada beberapa tahapan yang harus kita ketahui. Apa saja tahapannya? Kita akan bahas di video selanjutnya ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang prinsip kultur jaringan dan keunggulan kultur jaringan. Tetapi sebelumnya, saya punya pertanyaan nih buat kamu. Kita sudah membahas keunggulan dari teknik kultur jaringan. Lalu, adakah kelemahan dari teknik kultur jaringan? Coba kamu cari tahu ya. Selamat menjawab dan terus semangat dalam belajar ya.